Tugas kita berpartai itu, kita membesarkan partai. Contoh saya nanti mamanya sebagai ketua DPC, saya harus berbicaranya lebih besar karena saya ketua DPC, kan ketua partai di tingkat kota. Saya berbicaranya seluruh dapil harus dapat, mana Pak Gerindra ini menduduki posisi pimpinan kan seperti itu. Nah, dengan saya turun ikut mencalon, salah satu kan saya memberi kontribusi untuk menunjang menuju kemenangan itu kan. Nah, nanti diikut kawan-kawan yang lain kan. Nah, ketika saya terpilih, kalau saya mengundurkan diri kan kursi ini juga tidak akan hilang. Ada penggantinya nanti. Mungkin nomor berikutnya. Saya rasa sah-sah saja, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Untuk memberikan kontribusi ke partai itu harus seperti itu, harus berkorban. Kalau jabatan itu kan amanah kalau kita di partai ini. Kalau ketika partai memerintahkan harus seperti itu, kita ikut. Kenapa? Partai ini kan cuma rumahnya saja, milik kita bersama. Ketika keinginan bersama banyak menginginkan kita ke arah sana, ya kita harus ikut seperti itu kan. Nanti ada salah satu kandidat tunjuk, kalian harus mencalon kepala daerah. Ya kita harus patuh, kita harus ikut. Kita tinggalkan legislatifnya seperti itu. Jadi masalah. Akan indah pada waktunya, Bang. Insya Allah kalau Gerindra itu ngalir saja. Kita tidak terlalu katakanlah bahasa Bengkulu pun ngoyo-ngoyo aja, mengikuti proses, mengalir saja sampai waktunya seperti Anda Bang Christopher sampai tadi akan indah pada waktunya. Iya. Di provinsi ada perwakilan Gerindra, misalnya kan yang jadi eksekutif. Iya betul, insya Allah. Di kota ada eksekutif, sampai ke pusat nanti soalnya ya. Iya kan, salah sampai ke pusat kan. Jadi dari pusat provinsi sampai ke kabupaten kota ya, insya Allah. Kalau memberi masyarakat menginginkan. Masyarakat menginginkan. Tapi arah-arahnya ke situ. Ya kalau kita berpartai tujuan akhirnya harus seperti itu. Mengambil kekuasaan itu secara konstitusional, pada secara aturan kita perjuangkan, kita ambil dengan cara konstitusional. Artinya itu kalau masyarakat memberi keamanan, kenapa tidak? Gitu, kan? Berarti siap, Bang? Semua harus siap. Gitu. Kalau kita sudah berpartai, apalagi sebagai ketua partai harus siap. Gitu. Apapun konsekuensinya harus siap. Gitu. Yang penting untuk rakyat. Untuk masyarakat secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak dan pas dulu masker biar suaranya bule. Kembali lagi bersama kami di podcast Radatul Bengkulu Alamian, masih bersama saya Christopher, dan kami sudah menghadirkan Bang Marliadi. Beliau ini ketua DPC Partai Gerindra Kota Bengkulu dan sekaligus wakil ketua 1 DPRD Kota Bengkulu. Supaya ngobrol kita lebih terkonsep, kita akan bacakan dulu profil singkatnya beliau. Nama beliau adalah Bang Marliadi. Beliau ini lahir di Bengkulu 27 Maret 1976. SD SMP beliau di Bengkulu, dan untuk tingkat SMA-nya beliau Semea Negeri, Bang ya? Iya, Semea Negeri Bengkulu. Sarjana ekonomi dari Universitas di Hasan Bengkulu. Pengalaman organisasi, ternyata beliau ini adalah sudah melanglang buana mulai dari Batam, Aceh, sampai hampir seluruh Sumatera sudah disinggahi oleh beliau, karena misi beliau waktu masih bujang dulu adalah ingin berkeliling Indonesia. Sekarang sudah hampir terpenuhi itu, Bang ya. Yang belum Papua, Bang ya? Ya, Papua semua ntar lagi sampai. Insyaallah, amin. Dan beliau ini banyak bergerak di bidang organisasi kemasyarakatan dan kebudayaan, sehingga jiwa sosial beliau ini sangat tinggi, di mana beliau tidak mau melihat masyarakat ini bersedih ataupun bersusah hati gitu ya, karena beliau terpanggil. Kebetulan beliau merintis karir dari awal, salah seorang pendiri Partai Hanura. Beliau ini ikut di sana selama 2 tahun, lalu beliau masuk ke Partai Gerindra, merintis karir dari awal berarti, Bang ya? Dari pesuruh, dari tukang suruh, ya, dari masang bendera, ngetik surat, tapi di internal, di dalam, ya. Paham betul kondisi Gerindra Kota Bengkulu. Nah, tahun 2014 Bang Marliadi mencoba peruntungan di DPRD, namun belum berhasil. Lalu pada tahun 2018 ada peluang PAW, Bang ya? Ya. Bang PAW Bang Sutardi, dan berhasil menjalankan amanah selama 1 tahun itu dengan baik, dan beliau 2019 mencalonkan diri lagi dan berhasil, dan nomor 2 terbanyak suara, Bang ya, Di dapil 1 ya? di dapil 1 nomor 2 terbanyak, akhirnya dapat
posisi di Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bengkulu. sampai dengan sekarang beliau berproses. Bahkan dalam perjalanannya beliau juga diamanahkan untuk menjadi Ketua DPC Partai Gerindra. Untuk lebih enaknya sahabat dari Bengkulu, kita langsung ngobrol dengan yang bersangkutan. Apa kabar Bang? Sehat alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Ya. langsung saja Bang, langsung Abang ceritakan pengalaman Abang di DPR ini bagaimana Bang, prosesnya Bang. Ya, terima kasih ya sahabat Radar dimanapun berada. Ini suatu kehormatan lah bisa dihadirkan bersama oleh wartawan senior. Amin. Ada banyak karya yang dihasilkan. Amin. Setelah pembincangan kita hari ini ada manfaatnya juga. Amin, amin, amin. Baik, kalau ditanya ya Iya. berkenaan kegiatan-kegiatan di DPR ya itu ya seperti biasa kita menjalankan fungsi kita, khususnya ada tiga fungsi lah yang melekat di DPRD kan. Ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, semua itu ya kita bersama-sama rekan-rekan kita semuanya yang jalankan tugas seperti biasa normalnya ya, kadang-kadang bantu membuat perda kan, proses penganggaran, terus pengawasan kerja eksekutif dan lain-lainnya. Ya berproses saja lah seperti biasa saja lah Berproses. ya. Ada program-program yang ini Bang, yang unggulan kita. Kalau program unggulan, karena kita ini mitra kerja pemerintah ya, memang yang prioritas membuat program kerja itu kan pemerintah kota. Tapi kita ini sebagai katakanlah yang terkait itu bantu proses penganggaran. Ya kalau prioritas kita, kalau saya sih lebih ke perekonomian masyarakat sebenarnya, di mana perekonomian masyarakat kita ini tumbuh, khususnya masyarakat ekonomi kecil dan menengah ya, bisa tumbuh bertahan. Terus lebih konsen juga dengan pendidikan, karena kita ini kan berproses, karena saya tuh lahir di pinggir kota, katakanlah di daerah Bentiring sana ya, mungkin dari masa kecil saya itu kan masyarakat sana masih tradisional. Dari segi pendidikan, perekonomian, dan kesehatan tuh masih terjauh tinggal lah dibandingkan di pusat perkotaan. Nah makanya kan kita ada keinginan maju turun di anggota DPRD. Salah satu misi kita untuk memperbaiki lah ya tiga unsur tadi, baik masyarakat lokal kita maupun keseluruhan masyarakat Kota Bengkulu. Seluruh masyarakat Kota Bengkulu. Ya. Terus ini di Bentiring tuh ada program-program apa Bang, yang misalnya yang menurut Abang sangat prioritas? Kalau saya ini salah satu ya, karena kita sudah terpilih dan menduduki salah satu jabatan pimpinan di DPRD Kota Bengkulu ya, salah satu minimal ada motivasi masyarakat bahwa pendidikan itu penting gitu kan, sehingga semua berproses itu dari pendidikan. Kamu dengan mendapat pendidikan dengan baik, insya Allah nanti kedepannya hasilnya baik juga. Artinya dengan pendidikan baik mereka bisa mengelola ekonomi dengan baik, bisa menjaga kesehatan dengan baik. Artinya itu ingin kita beri motivasi kepada masyarakat, sehingga hal-hal yang kita katakan lakukan ya mohon maaf lah, dengan seumuran saya dulu makin kalau yang masyarakat lingkungan tinggal ya, yang berhasil menamatkan pendidikan S1 itu bisa dihitung dengan jari. Tetapi dengan berjalannya waktu, mungkin kebutuhan zaman ya, sekarang anak-anak kita kan sudah bermotivasi lah untuk sekolah. Artinya kan ada satu kemajuan lah, artinya pendidikan itu nanti minimal tidak ada permasalahan lagi. Semua masyarakat kita udah cerdas, insya Allah dia untuk berkarya, untuk ekonominya juga lebih memungkinkan. Di Bentiring itu kayaknya ada permasalahan yang hampir setiap tahun soal banjir misalnya. Gimana gitu? Ya kalau infrastruktur ya mungkin dibandingkan pusat kota memang masih banyak hal yang perlu diperbaiki kan di sana, yaitu ya tugas kita bersama lah, bukan untuk Bentiring saja, untuk seluruh kawasan di perkotaan lah, di seluruh Kota Bengkulu itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk memikirkan. Nah, salah satu banjir ini. Nah banjir ini kalau saya lihat kalau dulu memang sih daerah-daerah yang digenangi banjir ini daerah kawasan dekat sungai, aliran sungai. Tapi kan sekarang kan sudah masalah umum itu yang tidak dekat sungai juga bisa banjir kan. Nah itu artinya ada PR bersama lah kita, khususnya pemerintah kota ini seperti apa solusinya. Nah artinya ya kita sebagai katakan perwakilan masyarakat yang mendorong ke depannya. Ada kemarin sempat kita panggil lah secara pribadi kepala dinas PU, ada gak gebrakan untuk masalah mengatasi banjir. Oke, kalau dekat aliran sungai kita katakanlah dalam tanda kutip ya memang agak susah diatasi, kadang-kadang hujan di hulu, di hilir kita kena banjirnya.
karena masih banyak hal. Tetapi yang tidak katakanlah dekat aliran sungai, ketika hujan 1 jam 2 jam itu banjir, kan ini perlu ada pemikiran khusus, ada solusi khusus untuk mengatasi hal tersebut sehingga masyarakat kita ya tidak lagi kena banjir. Itu salah satu saja, banyak hal-hal yang lain untuk pembangunan Kota Bengkulu. Insya Allah kita dudukkan bersama, kita carilah solusi yang terbaik lah untuk masyarakat. Soal sampah juga maksudnya. Kalau kita mau uraikan banyak sekali ya permasalahan yang ada di Kota Bengkulu ini. Makanya saya sempat dicerita di awal tadi, saya ini kan orangnya perantau. Jadi hampir seluruh kota di provinsi di Sumatera ini hampir sudah saya singgahi dan saya sudah berdomisili di sana. Dan saya sudah melihat penanganannya pertumbuhan kota itu seperti apa. Nah, kalau kita mau lihat uraikan satu-satu masalah banjir ya bermasalah di Kota Bengkulu. Masalah tata kota gitu ya bermasalah juga. Masalah persampahan juga bermasalah. Artinya ada tugas berat ya sebagai pemimpin kota di Bengkulu ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kota Bengkulu ini. Nah, seperti sampah juga, saya sepakat sih kita ini harus bebas sampah. Kadang-kadang pemerintah kita begitu katakanlah ekstrimnya menyuarakan ini bagaimana masyarakat tertib sampah. Tetapi pemerintah juga mungkin kalau kita sebagai anggota legislatif mengkritik juga. Apa sih yang sudah dilakukan pemerintah juga untuk mengatasi sampah ini? Jangan sampai kita teriak-teriak aja sampai bebas sampah, tapi kontribusi pemerintah kepada masyarakat itu belum dilakukan juga. Kalau saya melihat itu masih peran pemerintah itu masih kurang juga untuk mengatasi pembuangan sampah di kota. Contoh, masih banyak kawasan daerah kita yang tidak dilintasi oleh mobil dinas kebersihan untuk sampah. Atau masih ada tempat-tempat katakanlah tidak ada TPS, tempat pembuangan sampah sementara, kontainer-kontainer sementara. Akhirnya masyarakat kita sembarangan membuang sampah. Atau dari bak-bak sampahnya saja di pusat-pusat keramaian, berapa banyak sih pemerintah sudah menyediakan itu. Nah, akhirnya kan saya rasa ya inilah tugas kita bersama mencari solusinya. Nah, saya sebagai pimpinan DPRD Kota Bengkulu itu kita dorong terus. Artinya mungkin khususnya Dinas Lingkungan Hidup ya ini berinovasi. Kedepannya ya pelan-pelan semua kebutuhan masyarakat itu untuk persampahan itu dapat terpenuhi. Misalnya kontainer. Ya kontainernya, minimal bak sampahnya lah. Contoh kita makan lah di jalan Prapto. Kita mau buang sampahnya bingung di mana buang bungkusannya. Karena kita tidak menjumpai bak sampah di sana kan. Nah, mungkin tidak semua mesti harus dari pemerintah, tapi ada edukasi yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat, kepada pengusaha sehingga ini kerjasama kita seluruh lapisan masyarakat itu bisa terjalin, bisa terrealisasi dengan baik. Artinya ada peran juga pihak swasta, masyarakat sehingga mengatasi masalah sampah ini polanya seperti apa. Tetapi tugas pemerintah ya tapi itu lebih utama karena pemerintah itu kan semua dibiayai oleh masyarakat dari uang masyarakat. Pemerintah harus mendorong dengan regulasi juga Bang ya. Dengan regulasi, dengan kata saya peralatan sarana dan prasarananya. Tidak bisa kita keluar-keluar saja bebas apa tapi prasarananya tidak kita penuhi. Misalnya kita nangkap orang itu sampah, kita mau sampah sembarangan gitu. Kalau dengan cerita seperti itu saya terus terang saya apresiasi loh dengan ibu yang pertama kali buang sampah di laut kemarin di pantai kemarin. Kenapa? Dengan kejadian itulah pemerintah kita lebih membuka mata, membuka diri untuk mengatasi sampah ini. Kalau tidak ibu itu kemarin buang sampah, mungkin masyarakat pemerintah abai untuk masalah sampah ini kan. Tidak segencar sekarang. Tapi dengan kejadian tersebut, ibu itu membawa sampah, ditangkap, kadang-kadang diproses, hanya membuka pemerintah bahwa sampah ini jadi permasalahan. Sebenarnya kita apresiasi ibu itu. Karena udah membukakan, katakan motivasinya itu membuka ke pemikiran kita bersama bahwa sampah ini bermasalah di Kota Bengkulu. Berarti salah satu kritikan juga itu Bang untuk pemerintah. Kalau saya iya itu. Dari ibu itu Bang. Iya, tidak bisa 100% kita salahkan ibu. Oke, dari perilaku mungkin kita tidak sepakat lah ibu itu membuang sampah sembarangan. Tapi sebagai bentuk kritikan, secara mungkin mereka buang sampah ke laut itu karena tempat buang sampah kita nggak ada. Nggak ada. Bak sampah kita nggak ada, TPS kita sementara nggak ada. Akhirnya dibuanglah di sembarangan. Nah, justru kejadian itulah membuka mata kita bersama. Oh, ini permasalahan sampah ini perlu kita atasi bersama. Arti dari Dinas Lingkungan Hidup harus proaktif lah, berinovasi lah sampah kita di Bengkulu ya. Nanti kita bersama-sama lah di DPRD kita anggarkan kira kebutuhannya apa untuk mengatasi sampah ini. Soalnya pelan-pelan lah, kalau mau 100% selesai tidak mungkin. Tapi ada itikat, ada katakanlah kiat-kiat khusus lah dari pemerintah. Oh ini loh, dalam jangka dekat ini harus kita lakukan ini minimal seperti itu. Jangka panjangnya seperti itu. Akhirnya ya pelan-pelan masalah sampahnya bisa teratasi. Mungkin kan misalnya di pihak ketiga kan untuk mengatasi sampah Bang?
semua hal itu bisa saja. Artinya maksud saya kalau memang pemerintah tidak mampu lagi ya silakan pihak ketiga kan kalau memang dalam tanda kutip mereka sudah tidak mampu lagi kan. Ya, kita ini maksud saya artinya untuk menciptakan kota Bengkulu ya bersih, bebas sampah. Ya kalau memang hal dalam tanda kutip OPD yang terkait tidak mampu lagi mengurusi sendiri mau di pihak ketiga kan ya sah-sah saja. Tetapi saya rasa kota-kota lain saja ya mereka bisa atasi. Kota kita, kota Bengkulu belum terlalu padat ya. Pertumbuhan sampahnya belum terlalu berisiko lah dibanding kota-kota besar di Pulau Jawa sana atau kota-kota besar yang terpenulis di Sumatera ini. Tapi mereka bisa ya, enjoy saja mengatasi semua sampah. Nah, kenapa kita katakanlah kota baru mau tumbuh ini sudah bingung untuk mengatasi sampah? Saya lihat manajemennya saja itu. Manajemen ya. Manajemen pengelola ya, Pak. Betul. Nah, sekarang itu kan ada pengelolaan sampah itu diserahkan ke RT di kelurahan-kelurahan. Itu gimana Bang? Ya kalau sekedar regulasi untuk bersama-sama mengatasi sah-sah saja. Tetapi kan mereka juga keterbatasan, tidak di-backupi dengan anggaran yang memadai. Dari mana kita bisa mengandalkan 1% katakanlah tingkat RT, tingkat kelurahan itu bisa mengatasi sampah sepenuhnya? Apa yang kita berkontribusi pemerintah terhadap mereka, apa yang kita berikan? Kita tanya dulu, apakah mereka kita fasilitasi dengan kendaraan, kita fasilitasi dengan katakan peralatannya ataupun anggarannya. Ya mereka kan ada kewajiban khusus juga dalam kehidupan mereka memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari kan, tidak ngurusi sampah masyarakat saja. Mungkin dalam 1 minggu sekali mereka bisa proaktif atau berapa minggu sekali mereka bisa bantu kan. Tapi kalau mereka khusus mau menangani sampah ya saya rasa nggak mungkin juga kalau tidak di-backup dengan anggaran dan fasilitas. Sebab di beberapa masyarakat juga mereka tidak keberatan kalau misalnya bayar 20.000 misalnya untuk apa namanya supaya sampahnya terangkut. Itu gimana? Berarti harus ada regulasi juga kan? Ya kalau peran serta ini kan ini saya rasa tidak hanya pemerintah saja ya, semua masyarakat unsur katakanlah yang terlibat yang hidup di Kota Bengkulu harus peran serta sehingga ini semua berjalan dengan baik. Nah kalau metode-metode seperti itu ya sah-sah saja, artinya asal masyarakat tidak terbebani, tidak merasa keberatan, ya silakan saja. Tetapi maksud saya ketika masyarakat sudah ada itikat baik untuk melakukan regulasi ataupun sistem persampahan yang baik itu, nah masyarakat siapa pemerintahnya hadir siap nggak? Gitu. Pengangkutan sampahnya seperti apa? Gitu. Jangan sampai nanti mereka ada yang angkut ya pakai roda 3 di RT. Nah dari roda 3 ini nggak mungkin ngantar ke Sebakul sana tempat pembuangan air sampah kita kan? Nah ini jadi masalah juga. Sudah selesai di tingkat masyarakat, yang gerobak katakanlah yang motor roda 3 atau mobil-mobil kecil tadi, cari jurang-jurang terdekat saja mereka buang. Akhirnya kan cemar lingkungan baru lagi. Mindahkan sampah. Mindahkan saja maksud saya. Permasalahannya tidak utuh 100%. Nah ini perlu pengkajian maksud saya, pemikiran kita bersama. Kalau mau nyelesai gitu ya putus semua mata rantai itu selesai. Nah dari katakanlah dari roda 3 RT mungkin ke kontainer ya, mungkin dari kontainer nanti mobil DLH yang angkut ke ke TPA Sebakul ya. Nah kalau tidak di mana mereka buang? Nggak mungkin. Boleh kita survei bersama, tidak mungkin roda 3 ini buang ke TPA Sebakul, tidak mungkin. Nah makanya saya berharap itu ke depannya itu minimal sarana prasarananya setiap kecamatan itu lengkapi dulu nanti sehingga masyarakat juga rentang kata mata rantai mereka buang mungkin dari rumah ke kelurahan ataupun ke kecamatan itu rentangnya dekat, akhirnya ya mereka bisa lakukan itu ya, seperti itu. Berarti kalau seperti itu sah berarti kita menyangsi masyarakat, memberikan sanksi ke masyarakat yang membuang sampah sembarangan ini. Kalau sanksi itu kan sah-sah, memang boleh kita katakan sah-sah saja kita memberikan sanksi untuk pembelajaran yang beri efek jerah bagi masyarakat. Tapi tidak semua perilaku masyarakat itu harus diberi sanksi. Maksud saya, edukasi itu yang penting kita sampaikan dulu, caranya itu kita sampaikan dulu. Ketika mereka sudah tidak melakukan itu, prasarana sudah kita siapkan, edukasinya yang benar sudah kita sampaikan, tapi masyarakat sudah masih membandel juga, ya sanksi itu perlu.
perlu sanksi itu membuat efek jerah masyarakat. Tetapi kalau sarana prasarananya belum tersedia, regulasinya belum jelas, segala macam belum jelas, kalau masyarakat langsung disanksi itu ya bingung juga saya menyampaikan itu. Iya kan? Tidak semua harus dikenakan sanksi maksud saya. Tetapi kalau prasarana sudah kita sediakan, fasilitas kita sediakan, aturan sudah kita sajikan, mereka juga masih bandel ya perlu sanksi. Ya, sanksi untuk buat efek jerah kan. Tidak semua masyarakat kita ini kan katakanlah cerdas ya, tidak semua masyarakat ini taat aturan, tetapi kewajiban kita pemerintah ini diedukasikan terlebih dahulu. Jangan dikit-dikit sanksi. Tapi kalau informasi itu kita sudah sosialisasikan, masyarakat itu sudah kita edukasikan dengan baik, informasi itu sampai dengan baik, tapi masyarakat itu masih juga memandel, ya itulah sanksi itu bukan tempat kita. Bahkan sampai dihukum gitu Bang ya. Kalau memang bandel juga sekali dua kali masih bandel juga dihukum juga, apa jadi masalah. Artinya memang pola masyarakat itu harus dibenahi juga. Artinya kan tidak ada, katakan pemerintah sudah berupaya dengan baik kan, tapi masyarakat juga masih bandel ya mungkin dengan sanksi itu bisa bikin mereka jerah seperti itu. Itu berarti. Itu sahabat, kalau memang misalnya masyarakat yang bandel sah disanksi. Cuma dengan catatan fasilitas diedukasikan terlebih dahulu. Diedukasi dulu di masyarakat. Jangan langsung sanksi saja. Kalau masyarakat juga ikut memberi sanksi kepada pemerintah, misalnya mereka tidak mau bayar pajak, segala macam. Iya. Tapi hal-hal seperti itu tidak perlu kita anjurkan. Kenapa sampai tidak membayar pajak? Kan itu kewajiban juga. Benar. Bagi warga negara. Oke. Itu yang soal fasilitas umum Bang ya, sampah sudah cukup banjir. Nah kalau yang pendidikan Bang gimana Bang? Ya pendidikan, nah ini perlu kita kritisi juga masalah pendidikan. Ini momennya pas sekali kita kalau membicara pendidikan. Pendidikan kita sistem zonasi, ya zonasi. Kita tahu sekali fasilitas pendidikan kita itu hampir tidak merata. Kenapa masyarakat kita dalam tanda kutip masih obsesinya mau masuk sekolah favorit? Sekolah favorit. Ya, katakanlah di Kota Bengkulu ada SMP A, SMP B yang favorit. Mereka berkeinginan berbondong-bondong anak mereka masuk sekolah di sana. Kenapa mereka tidak mau ke zona yang terdekat tadi? Itu tadi salah satu penyebabnya itu fasilitasnya. Fasilitas. Yang kedua, saya ingat sekali ketika sistem zonasi ini diterapkan oleh pemerintah itu nanti akan diikutkan serta kepemerataan tenaga pendidikannya, ya kan? Harusnya. Tapi sampai hari ini kan kita tidak mendengar pemerataan ini. Yang mohon maaf, yang ngajar di SMP A katakanlah sekolah favorit tadi masih ngajar di sana juga sampai hari ini. Artinya tidak ada pemerataan itu juga. Artinya makanya sekarang masyarakat itu berlomba-lomba berusaha mau menyekolahkan anak mereka di pusat perkotaan katakanlah dalam tanda kutip SMP favorit atau sekolah favorit tadi kan. Kenapa di daerah mereka itu ya katakanlah pinggir-pinggir kota itu sarana prasarananya memprihatinkan, tenaga pengajarnya yang mungkin apa adanya mungkin kan, artinya masyarakat kualitasnya ya mungkin itu tadi untuk bersaing dengan SMP katakanlah lebih duluan maju ya mereka kalah telak lah ibaratnya itu kan tidak bisa berkompetisi dengan baik. Tetapi saya berharap ke depan ini tadi sarana prasarana mari kita dari pinggir kota sampai tengah kota ini perbaiki semua. Akhirnya masyarakat kita di mana saya sekolah itu enjoy saja itu. Sekolah sini sama, tidak ada perbedaannya. Tapi sekarang kita lihat ya inilah perlu kritikan kita bersama. Mungkin masih ada sekolah kita yang belum ada WiFi-nya, mungkin kan. Kita sekolah sekarang sudah apalagi dalam 1 tahun 2 tahun ke depan mungkin yang daring-daring ini Bang ya. Daring-daring ini kan. Mungkin perlu menggunakan teknologi lah artinya. Nah, ini perlu pemikiran kita bersama. Kenapa pendidikan itu penting. Nah, juga saya berharap juga ini ya dorongan kita kepada masyarakat. Pendidikan itu penting, mari kita berlomba-lomba lah kalau bisa menyekolahkan anak-anak kita tuh semampu kita minimal sampai perguruan tinggi sehingga mereka nanti dengan pendidikan yang baik itu nanti mereka insya Allah bisa katakan punya kualitas kehidupan yang lebih baik lah ke depan. Memilih pekerjaan apa aja. Iya. Ya, kalau memang mereka pendidikan baik itu kan tidak mestinya bekerja sama orang nanti kan, dia bisa menciptakan juga pekerjaan. Artinya dengan pendidikan yang baik itu insya Allah dengan perekonomian mereka nanti bisa tertata dengan baik juga. Dengan pendidikan mereka, iya, pemikiran mereka sudah luas. Siapa tahu mereka juga terjun ke politik. Iya, generasi ini kan berputar terus. Mungkin kita nanti seperti saya nanti kan tidak aktif lagi berpolitik, ada generasi yang lain melanjutkan. Gitu. Kita butuh katakan generasi yang lebih baik, ya makanya kita support dulu pendidikannya dengan baik sehingga nanti ke depannya melahirkan generasi yang berkualitas. Kalau di partai Bang,
siapa yang menjadi apa namanya itu kalau istilah orang kini itu figur panutan di partai Bang, di Gerindra? Ya kalau kami ya secara organisasi partai yang besar ya tentunya ya Bapak Prabowo Subianto. Dan di sana kita melihat kenapa kita bergabung ke salah satu partai itu kan ada panutannya itu. Kita melihat kepemimpinan beliau, kecintaan beliau terhadap NKRI kan. Nah, itu mereka jiwa patriotnya sungguh. Jadi kita melihat sepak terjang beliau, makanya kita bergabung, makanya kita mencintai partai ini. Itu salah satu panutan kita. Banyaklah tokoh-tokoh yang lain, tetapi secara keseluruhan ya panutan kita ketua umum kita Bapak Prabowo Subianto. Itu yang menjadi motivasi Abang itu. Iya. Salah satu itu motivasi kita kenapa kita terjun ingin bergabung partai Gerindra. Ketika kita sudah bergabung di Gerindra ini kan saya sendiri yang tidak kemana-mana lagi. Kita betul-betul mendalami, kita sudah tahu kalau kita itu kan sistem pekaderan. Jadi kita dulu dari nol itu kita dikirim ke Hambalang, di lembah Hambalang itu disatukan di seluruh Indonesia ini dididik kader ini kan, di kader ini dididik bagaimana seperti memimpin, ketika menjadi pimpinan seperti apa, apa yang harus dilakukan. Makanya kami dikatakan di Gerindra itu bukan orang-orang politik sebenarnya. Kami katakannya pejuang-pejuang politik. Pejuang politik. Kita di sana itu dikatakan menjadi pejuang politik. Artinya memperjuangkan hak-hak masyarakat yang perlu diperjuangkan. Ya, suara masyarakat minoritas diperjuangkan. Masyarakat katakanlah ekonomi menengah ke bawah harus kita perjuangkan. Semua lapisan masyarakat, termasuk kawasan elit juga kita perjuangkan. Artinya makanya kita dinamakan pejuang politik. Berarti lama di Hambalang itu, Bang? Kita dididik sampai 1 bulan full kalau 1 bulan penuh. Nah, jadi banyak materi kata kebangsaan, kepemimpinan, artinya bagaimana mengelola partai dengan baik ya. Terus ya itu tadi nilai-nilai sosial juga ditanamkan di sana. Kita beradaptasi ke masyarakat seperti apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat ketika kita menduduki satu jabatan. Makanya kalau di Partai Gerindra itu tidak mesti sudah lahir ketokohannya baru bergabung di partai. Rata-rata hampir kami lihat dari daerah sampai ke level nasional itu ketika mereka sudah bergabung di Gerindra menjadi tokoh di masyarakat. Jarang tokoh besar itu udah nama besarnya sudah di luar, ketika baru bergabung itu baru berkembang, tidak. Rata-rata ya di luarnya belum terjadi apa-apa, belum ada apa-apanya, ketika di Gerindra dibesarkan, dididik, akhirnya sudah jadi tokoh katakanlah panutan dan tokoh katanya bisa memberikan kontribusi yang baik pada daerah, bangsa dan negara. Sepertinya di Gerindra itu kan partai yang besar sekarang, partai yang memiliki visi yang jelas, partai nasionalis. Berarti ada pantangan-pantangan ya di partai ini? Saya rasa pantangan, saya rasa enggak juga sih, kita mengalir saja kan. Ya kalau kita gariskan nasionalis ya juga sih, tapi ya kita tidak juga, banyak juga tokoh-tokoh agama, katakan tokoh masyarakat yang katakan bahwa keagamaan yang bergabung bersama kita. Artinya kita religius ya, tapi kita tidak juga mengotakkan diri ini harus seperti ini, tidak. Kita katanya umum. Jadi maksud saya makanya artinya kalau Gerindra ini terbuka lebar lah pada masyarakat. Semua lapisan masyarakat bisa bergabung bersama kita. Kita tidak mengkotakkan, oh harus dari kalangan ini, tidak. Artinya makanya partai ini cepat besar. Saya lihat cepat besar sejak dilahirkan sampai hari ini cukup besar ya partai ini, termasuk di level nasional kan. Nah, khusus kami di Kota Bengkulu juga diberi kepercayaan juga amanah oleh masyarakat kan, sampai katakan 2 kali pemilu ini menduduki pimpinan di DPRD kan. Nah, ketika kita mengusung kepala daerah 2 kali berturut-turut ini, alhamdulillah diberikan kemenangan juga. Artinya ada kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada partai kita. Nah, tetapi kita sesuai dengan pesan ketua umum kita Pak Prabowo, ya ini tadi partai ini sekedar rumahnya saja. Rumahnya saja kita untuk berkumpul, berdiskusi, membicarakan permasalahan masyarakat dan memberi solusinya. Tapi realitasnya kan actionnya di lapangan. Apa sih yang harus dibuat kader-kader di lapangan? Makanya kita dituntut itu berkiprah. Khususnya di zaman pandemi ini, kita kalau orang sudah berbicara nanti untuk jadi kepala daerah di tahun 2024, kalau kita tidak, perintah kita jelas, gimana menyelesaikan permasalahan masyarakat. Pandemi ini harus selesai segera, masyarakat bisa hidup layak, hidup nyaman, hidup normal kembali. Itulah dituntut oleh ketua umum kita. Jadi kedepannya
kita diberi leluasa untuk memberikan edukasi terbaik ke masyarakat. Corona ini seperti apa, solusinya seperti apa, perekonomian masyarakat harus seperti apa. Inilah tugas kita sebagai kader-kader partai dididik oleh partai kita. Berarti pendampingan terus dilakukan Bang ya? Ya, kalau kita memang sudah kewajiban lah. Salah satu diberi instruksi partai, makanya kita ada buat aksi ya, kadang-kadang pembagian masker, pembagian sembako segala macam. Salah satu edukasi masyarakat, membantu meringankan perekonomian masyarakat. Makanya kita ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang perlu kita kritisi, ya kita kritisi. Tetapi yang perlu kita support untuk kebaikan, kita support gitu. Jadi partai ini memang dibentuk ya betul-betul memperjuangkan hak masyarakat. Nah, dalam suasana Covid ini kita prihatin ini. Masyarakat kita kan ada yang kebingungan, perekonomian mereka merosot turun, pendidikan anak-anak mereka terganggu, kan ibaratnya kan. Inilah tugas kita sebagai satu kader partai dan banyak juga yang terlibat di legislatif maupun eksekutif. Ini memberikan kontribusi ini, memberikan keyakinan masyarakatnya, wah ini COVID-nya selesai, tapi caranya harus kita bersama-sama lah menyelesaikan. Tidak bisa individu atau golongan tertentu lah menyelesaikan masalahnya. Ketika masyarakat kita ini bersatu, niat bersama-sama untuk memberikan kontribusi yang terbaik, insya Allah ya corona ini pun cepat selesai. Itu salah satu lah, maksud saya banyak kegiatan-kegiatan yang lain di garis besarkan oleh partai untuk kita perjuangkan. Ada pendidikan politik terus Bang di partai saya? Kalau dulu hampir setiap tahun itu ada. Karena dalam satu tahun itu bisa 2 sampai 3 kali kita kumpul-kumpul untuk berikan motivasi lah, ilmu pengetahuan tentang partai, tentang apa yang harus kita lakukan ke depan. Tapi karena corona ini ya semua terhambat karena kita tidak boleh berkumpul-kumpul kan. Paling ya sekedar rakernas saja yang bisa dilakukan, karena kita tidak bisa berkumpul lebih banyak orang karena keterbatasan aturan, mungkin suasana sekarang tidak memungkinkan kan. Tapi insya Allah kader-kader kita yang sudah terbentuk, yang sudah katakanlah bergabung cukup lama di partai, sudah militan, bisa menularkan ilmu-ilmunya kepada kawan-kawan yang baru gabung bersama kita. Sampai sekarang di Kota Bengkulu itu ada berapa kalau kader yang terdaftar? Banyak. Kalau yang duduk di legislatif untuk Kota Bengkulu ada 4 orang kan, tetapi kalau secara seluruh di provinsi kita menduduki pimpinan, unsur pimpinan juga kan, ada sekretaris DPD kita Pak Suwarto pimpinan di sana juga. Artinya hampir setiap daerah kita ya adalah perwakilan untuk DPRD. Nah, kalau untuk kader ya secara menyeluruh ya kita tersebar ya di setiap kecamatan, di setiap ranting kan, itu sudah menyebar. Belum lagi organisasi sayap kita kan, ada Satria, ada Tidar dan segala macam. Itu ya untuk membackup membesarnya partai ini. Nah, perannya ya masing-masing individu sudah dibebankan lah. Ketika bergabung sama partai ya mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai ya kan, ya gimana partai ini tumbuh ke depannya besar. Salah satu target yaitu tadi sampai berjalan waktu 2024 nanti ya insya Allah Pak Prabowo jadi presiden juga. Nah, Prabowo jadi presiden. Ya menyelesaikan negara ini perlu pemimpin yang lebih kuat lah, yang lebih kuat, lebih cerdas, sehingga masalah masyarakatnya bisa teratasi. Makanya amanat partai kita itu tadi 2024 ini nanti tugas besar kita presiden. Menangkan Pak Prabowo. Ya, menangkan Pak Prabowo. Itu hasil ini rakernas. Ya, hasil rakernas kita ya itu kita harus memperjuangkan katakan memenangkan legislatif ya, artinya kan nanti berbarengan juga kan di legislatif kita harus menang, ya presiden juga harus menang. Masih tetap Kepala Pak daerah Prabowo nanti, Bang ya? Ya kalau presiden ya tetap Pak Prabowo. Kalau beliau sehat. Ya, insya Allah mereka sehat, masih berikan kesempatan untuk memberikan kontribusi pada bangsa dan negara ini, insya Allah ya mudah-mudahan masyarakat juga memberikan amanah itu kan. Nah di Kota Bengkulu misalnya Bang, Ya. harus jadi pemimpin juga misalnya. Ya Kota Bengkulu betul, peluang itu ada. Makanya kita sekarang 2020 itu kan 2024 itu kan target akhir lah ibaratnya. Tapi sekarang berproses saja. Makanya kita tidak terlalu harus mikirkan 2024 itu siapa yang dari Gerindra harus kita majukan, tidak. Tetapi makanya sekarang kita bekerja saja. Bekerja, apa hal yang perlu kita perjuangkan itu perjuangkan, masyarakat kan yang perlu kita edukasikan sehingga masyarakat itu memberikan kepercayaan kepada kita. Nah, intinya kepercayaan masyarakat itu. Ketika masyarakat memberikan keamanan, memberikan kepercayaan, ya insya Allah amanah yang diberikan itu bisa kita ambil. Tetapi kalau masyarakat tidak menginginkan ya tidak bisa juga saya rasa. Makanya 2024 itu
titik akhirnya saja lah saya bilang, titik akhirnya aja, baik legislatifnya maupun kepala daerahnya untuk Kota Bengkulu. Ya mudah-mudahan semuanya Gerindra yang dapat kan itu nanti. Mantap, karena Gerindra ini kan garis komandonya jelas. Jelas, garis komando jelas, dan kita bertabur kader juga yang siap seperti itu kan. Ya kita dari provinsi kita banyak orang-orang yang berkualitas. Di kota juga kita siap orang-orang yang berkualitas untuk bersaing lah untuk membangun kota ini kan. Dan saya dalam diskusi-diskusi kita ya kita tidak kurang ide lah untuk membangun kota ini kan. Banyak ide-ide yang bisa kita terapkan, bisa kita sharingkan kepada masyarakat untuk membangun kota ini. Insya Allah kalau Gerindra diberi amanah mungkin kotanya lebih baik lagi lah. Akan lebih baik lagi. Insya Allah. Mantap. Berarti Bang, ini kan Pileg 2024 ini kalau misalnya ada yang mau jadi wali kota, berarti tidak mencalon di legislatif begitu Bang? Oh, nggak jadi masalah juga. Artinya gini, legislatif itu kalau sekarang kan lagi disusun ya aturan katakan yang bakunya oleh pemerintah pusat. Kalau katakanlah bahasa kita Bengkulu ancang-ancang itu legislatif presiden itu kan di bulan 2 ya, bulan Februari 2024. Pilkadanya September atau November ya. Cukup lama waktu itu. Nah, tugas awal kita ya memenangkan legislatif terlebih dahulu ya. Pimpinan DPR harus kita ambil. Nanti lah bicara 2000 kepala daerah ini masih jauh rentanya, masih bisa proses. Sekitar 6 sampai 8 bulan. Iya, artinya silakan mencalon dulu jadi anggota DPR. Ya kalau mau meniat mau jadi kepala daerah kan bisa mundur jadi anggota DPR. Ya sah-sah saja. Kan masih ada generasi yang lain meneruskan nanti. Gitu. Tidak akan hilang kursinya kan gitu. Baru dilantik terus jadi anggota DPR kan. Ya nggak apa-apa. Jadi masalah. Saya rasa kalau lihat skema yang dibuat pemerintah itu belum sempat dilantik. Ya, karena kalau untuk kota kan kalau tidak salah saya Agustus berakhirnya kan sekarang kan Agustus, artinya nanti sebelum Agustus kan ada proses pencalonan kan, proses pencalonan salah satu mengundur dari anggota DPRD dan segala macam. Ya mungkin sebelum dilantik sudah mundur. Waduh, kasihan juga Bang ya. Itu aja masalah, tapi kan tugas kita berpartai itu. Kita membesarkan partai. Contoh saya nanti mamanya sebagai ketua DPC saya harus berbicaranya lebih besar karena saya ketua DPC kan, ketua partai di tingkat kota. Saya berbicaranya seluruh dapil harus dapat, mana Gerindra ini menduduki posisi pimpinan kan seperti itu. Nah, dengan saya turun ikut mencalon, salah satu kan saya memberi kontribusi untuk menunjang menuju kemenangan itu kan. Nah, nanti diikut kawan-kawan yang lain kan. Nah, ketika saya terpilih, kalau saya mengundurkan diri kan kursi ini juga tidak akan hilang. Ada penggantinya nanti. Mungkin nomor berikutnya. Saya sah-sah saja, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Untuk memberikan kontribusi ke partai itu harus seperti itu, harus berkorban. Kalau jabatan itu kan amanah kalau kita di partai ini. Kalau ketika partai memerintahkan harus seperti itu, kita ikut. Kenapa? Partai ini kan cuma rumahnya saja, milik kita bersama. Ketika keinginan bersama banyak menginginkan kita ke arah sana, ya kita harus ikut seperti itu kan. Nanti ada salah satu kandidat tunjuk, kalian harus mencalon kepala daerah. Ya kita harus patuh, kita harus ikut. Kita tinggalkan legislatifnya seperti itu. Jadi masalah. Akan indah pada waktunya Bang. Insya Allah kalau Gerindra itu ngalir saja. Kita tidak terlalu katakanlah bahasa Bengkulu ngoyo-ngoyo aja, mengikuti proses, ngalir saja sampai waktunya seperti Anda Bang Christopher sampai tadi akan indah pada waktunya. Iya. Di provinsi ada perwakilan Gerindra misalnya kan yang jadi eksekutif. Iya betul, insyaallah ke di depannya kota kan. Ada eksekutif sampai ke pusat nanti insyaallah ya. Iya kan, insyaallah sampai ke pusat kan. Jadi dari pusat provinsi sampai ke kabupaten kota ya insyaallah. Kalau memberi masyarakat menginginkan. Masyarakat menginginkan. Tapi arah-arahnya ke situ. Ya kalau kita berpartai tujuan akhirnya harus seperti itu. Mengambil kekuasaan itu secara konstitusional, pada secara aturan kita perjuangkan, kita ambil dengan cara konstitusional. Artinya itu kalau masyarakat memberikan amanah kenapa tidak? Gitu, kan? Berarti siapa Bang? Semua harus siap. Gitu. Kalau kita sudah berpartai, apalagi sebagai ketua partai harus siap. Gitu. Apapun konsekuensinya harus siap. Gitu. Yang penting untuk masyarakat secara keseluruhan. Ya. Apa kira-kira Bang program yang sampai sekarang belum terrealisasi Bang sebagai wakil ketua DPR? Kalau program ya secara menyeluruh, artinya kalau namanya kita melakukan katakanlah pemerintahan ya tidak akan selesai-selesainya ya, tidak, apalagi kita membangun kota. Ukuran membangun itu kan tidak ada habis-habisnya itu kan. Target yang ingin dicapai itu tidak ada akan habis-habisnya. Katakanlah tahun ini kita memprogram A, B, C, tapi kan tahun depan kebutuhannya beda lagi. Kita harus memprogram lagi. Artinya
saya kalau sebagai pribadi ya, sebagai mewakili masyarakat, saya ingin menciptakan masyarakat Kota Bengkulu itu betul-betul hidupnya sejahtera, mampan, katakanlah perekonomian mereka, pendidikan dengan layak, yang baik, kesehatannya terlayan dengan baik. Insya Allah yang lainnya ngikut gitu. Kalau pembangunan itu kan bisa katakanlah bersama-sama membangun itu, tidak pemerintah saja. Kalau untuk menjadikan kota ini menjadi kota metropolitan itu kita butuh sentuhan swasta, para pemodal dari luar mungkin, kan mungkin walaupun dari dalam juga ya, kita butuh pihak yang lain untuk membantu membangunkan. Tetapi sebagai untuk menciptakan katakan pendidikan yang baik, kesehatan yang baik itu tadi, itu salah satu tugas pemerintah gitu. Itu harus terwujud dengan baik. Kenapa? Kalau pelayanan kesehatannya baik, perekonomiannya baik, itu pendidikannya baik, insya Allah masyarakat kita ini tidak perlu banyak macam-macam lah. Tidak perlu banyak tuntutan ini A, ini B, ini C, itu tidak lah. Jadi kalau semua terlayani dengan baik, insya Allah ya makmur lah hidup kota ini. Kita banyak contoh lah di daerah-daerah lain. Makanya saya katakan saya udah banyak belajar otorita di daerah lain itu. Mengelola kota Bengkulu ini yang katakan ruang lingkupnya dari 9 kecamatan ini, insya Allah kalau diberikan figur yang pas untuk membangun, insya Allah Bengkulu ini tidak akan kalah juga bersaing dengan kota-kota yang lain. Yakin saya tidak akan. Kita semua ada loh, laut kita luas. Di sini kan katakanlah perekonomian kita ini jalan. Ibaratnya pariwisata kita ada. Banyak hal yang perlu biar bisa kita jual lah untuk memajukan kota ini. Artinya untuk orang datang berinvestasi ke kota ini, saya rasa banyak hal yang perlu kita perbaiki dan banyak hal yang bisa kita jual. Artinya untuk membangun kota ini saya rasa tidak pula serumit yang lain pikirkan, tapi tidak pula segampang yang kita pikirkan. Artinya asal ada kolaborasi semua elemen masyarakat, ya akan indah lah pada waktunya nanti. Soalnya kota Bengkulu itu akan indah pada waktunya. Berarti butuh figur yang tepat untuk membangun kota. Yang selama ini belum tepat, betul? Saya tidak mengatakan tidak tepat, tapi kan maksud saya semua yang diberi amanah itu kan ada keterbatasan dan kelebihan. Pak Helmi kita akui ada kelebihannya, tetapi kan dalam tanda kutip pasti ada kekurangan. Ada kekurangan itu kan. Sama nanti ketika ada pemimpinan baru yang timbul, ya pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Tetapi insya Allah nanti dengan kelebihan yang ada, dengan kekurangan ini diisi oleh elemen-elemen yang ada, akhirnya bisa tumbuh bersama. Begitu. Ya. Berarti setiap pemimpin ada kelemahan dan kelebihan. Iya, ya udah pastilah. Kita katakanlah Pak Helmi Hasan 2 periode membangun kota ini ya cukup luar biasa lah. Kita akui lah Pak Helmi cukup hebat kan. Siapa tidak mengakui? 2 kali pemilihan kepala daerah dapat. Tetapi dari sosok hebat Pak Helmi pasti ada kekurangan. Ada kekurangan. Ya, pasti. Saya yakin pasti. Kalau kita tanya langsung Pak Helmi pasti ada kekurangan. Apa kira-kira Bang kekurangannya, Bang? Ya secara rasa di mata masyarakat itu beda-beda, kekurangannya beda-beda. Mungkin ada kebutuhan merasa yang dekat ke Pak Wali, ya merasanya ke Pak Wali ya selalu sempurna, tetapi mungkin ada juga tidak. Artinya dari segi yang mana dulu kita melihat gitu kan. Mungkin dari segi A belum tentu sesuai dengan yang B. Jadi itu saya rasa pribadi-pribadi sajalah itu. Untuk masalah kekurangan itu. Artinya Pak Helmi sudah diberikan amanah, diberi kepercayaan, Pak Helmi sudah jalankan, mudah-mudahan nanti sampai ke 2023 ya akhir jabatannya meninggalkan pembangunan yang baik di Kota Bengkulu. Meninggalkan. Iya, harus meninggalkan kesan yang baik, pembangunan yang baik lah di Kota Bengkulu. Kedua periode loh membangun Kota Bengkulu, harus kita apresiasi, harus jadi catatan besar. Ya, walaupun dengan ada beberapa hutang gitu. Hutang itu kan ini pertanyaan jebakan ini lari ke hutang pula. Inilah kalau wartawan senior nih gitu tanggung gitu dibuatnya. Saya rasa hutang juga tidak masalah. Negara juga berhutang. Individu-individu masyarakat kita juga berhutang, tidak masalah. Tetapi hutang harus dibayar. Gitu kan. Kalau hutang saya tidak masalahkan. Semua orang berhutang, negara juga berhutang kan. Tetapi hutang harus dibayar. Harus dibayar. Nah, kenapa kita umat muslim khususnya setiap meninggal dunia disampaikan ahli rumah menyampaikan ahli waris katakan tidak lagi hutang, artinya harus diselesaikan. Hutang itu dibawa mati. Ya kita berharap juga nanti kepemimpinan Pak Helmi Hasan dan Bung Deddy Wahyudi ini sebelum akhir jabatannya nanti hutang ini sudah lunas juga. Dia tidak tinggal meninggalkan hutang kan. Meninggalkan hutang kan nanti ditagih di akhirat. Susah. Makanya nanti padahal beliau sudah tidak memimpin lagi. Iya, makanya nanti kita himbau aja minimal akhir jabatan beliau hutang udah selesai. Hutang udah selesai. Walaupun jumlahnya besar Bang ya sekarang. Ya tidak ada masalah. Besar kecil itu kan untuk pembangunan Kota Bengkulu dan itu sudah diterapkan untuk membangun Kota Bengkulu. Saya rasa walaupun sekecil apapun pasti ada imbasnya pembangunan kota. Nah, tetapi itu tadi berani menghutang, berani bayar aja. Berani bayar itu aja. Nah,
Yang perlu ditanggung-tanggungkan. Nanti siapa yang mau bayar? Iya. Ada lebih ekstrim lagi tidak pertanyaan kan? Rembet ke situ. Seru juga Bang, kemarin ada sempat apa namanya yang heboh-heboh di media itu kan yang soal pindah ke mana tuh? Pindah Ke Sembako. Sembako. Nah, itu gimana Bang? Kita sebagai DPR mendukung atau gimana? Secara pribadi, secara lembaga, secara katakanlah masyarakat, kita sepakat saja seluruh pelosok kota Bengkulu ini ya, yang ada namanya garis seluruh kota Bengkulu, melingkarlah seluruh kota Bengkulu ini, kita sepakat untuk dibangun. Di mana aja sepakat dibangun. Tetapi dalam rambu-rambu aturan dan regulasi yang benar, sehingga pembangunan itu sendiri tidak menjadi polemik yang di masyarakat dan permasalahan yang akan datang. Itu saja saran saya. Di mana saja, mau di Sebakul, mau di Sungai Hitam, mau di mana, semua berhak setiap daerah itu mendapat fasilitas pembangunan. Itulah kewajiban kepala daerah. Iya. Ya kan? Yang bayar pajak ini kan bukan orang Betiring saja harus Sebakul bayar, bukan orang Tanah Patah saja harus orang dari Nusa Indah bayar juga, orang dari Penurunan bayar juga. Ada semua daerah harus disentuh dengan pembangunan. Nah, silakan pemerintah yang konsepnya pembangunan apa yang layak dibangun di daerah masing-masing gitu. Nah, sejauh ini Sesuai aturan. perkembangannya sudah sampai mana Bang? Yang pemindahan wilayah, pemindahan kantor? Kalau pemindahan saya rasa belum ada. Belum ada. Karena duduk bersama dengan DPR, saya rasa belum pernah dibahas. Oh, belum pernah dibahas. Makanya saya bilang kalau itu sekedar wacana silakan, tapi secara resmi belum ada pembahasan tersebut. Saya anggap sekarang itu baru wacana pemerintah saja. Ya sah saja, di mana saja membangun kota. Baru wacana ya. Ya kalau menurut saya, karena secara resmi kita belum ada bicarakan anggarannya, kita membicarakan master plan-nya seperti apa, itu dia. katakan kita meracik produk-produk perundangannya seperti apa, kan belum. Nah itu kan saya anggap itu sekedar baru wacana eksekutif saja. Tapi ketika sudah dudukkan bersama, dibicarakan segala macam, udah clear semua, anggarannya ada, prosesnya ada, ya baru kita kan itu katakanlah rencana pembangunannya kan. Pas sekarang kan baru wacana saja. Baru wacana. Di mana saja boleh diciptakan. RT/RW kita sudah belum selesai kan. Kita tunggu proses, nanti mungkin RT/RW kita selesai. Ya silakan saja. Kalau untuk membangun tuh saya tidak keberatan lah. Di mana saja itu harus. Makanya saya sampai kalimat saya itu. Sesuai dengan kajian. Iya, seluruh pelosok kota ini harus menikmati pembangunan, tetapi dengan catatan sesuai aturan dan regulasi yang Tapi ada. tidak perlu pindah-pindah kantor misalnya ya. Kalau mengharuskan pindah-pindah, ada tidak masalah. Maksud saya itu sesuai atau kata urgensinya seperti apa, transparansi anggarannya seperti apa, kebutuhan anggaran seperti, kesetiaan anggarannya seperti apa. Kalau semua cukup, ada, tidak mengganggu segala macam, ya sah-sah saja. Kebutuhan kantor harus umpamanya kan, mendesak umpamanya kan, anggarannya ada, regulasi hukumnya ada, ya sah, silakan saja, tidak masalah seperti itu kan. Iya kan? Iya. Nah, tapi kalau dalam suasana pandemi ini dalam tanda kutip keuangan negara lagi sulit kan, ibaratnya kemendesakannya tidak ada kan, artinya perkantoran kita saja masih ada yang kosong. Sekarang setelah pasca pindahnya ada mall publik mereka, ada berapa kantor yang kosong, katanya PU udah pindah juga ke Bendungan, artinya kantor PU juga kosong kan. Ya manfaatkan dulu yang ada, artinya secara mendesaknya tidak juga kan. Nah dari segi kesetiaan anggaran, ya saya rasa tahu lah, masyarakat umum juga tahu kan, kita ini lagi krisis anggaran, salah kita bicara itu kan, karena anggaran kita lebih difokuskan untuk penanganan COVID kan. Ya makanya kalau saya pribadi berharap ya pemerintah konsentrasi dulu mengatasi COVID ini betul-betul tuntas sehingga masyarakat kita bisa hidup normal kembali. Kalau yang lain tuh sambil jalan sambil kuliah bisa. Setiap OPD punya program. Iya, makanya saya berharap ini tugas utama lah, saya rasa mungkin dari pusat kita berharap ya, khususnya kita kota Bengkulu lah berinovasi seperti apa sehingga bisa betul-betul COVID ini selesai. Jadi kalaupun ada anggaran yang tersedot harus kita katakanlah untuk memberantas masalah penyebaran COVID, itu tidak masalah, sehingga masyarakatnya bisa hidup nyaman lagi, normal kembali, perekonomian masyarakat bisa bangkit. Insya Allah dengan perekonomian masyarakat bangkit, ya pertumbuhan perkantoran atau pembangunan yang lainnya diinginkan pemerintah juga akan tumbuh dengan sendirinya. Terakhir Bang, tadi mungkin sudah Bang sedikit, andai kata pandangan masyarakat itu harus merubah kepemimpinan di Kota Bengkulu dan katakanlah yang dipercaya itu adalah Partai Gerindra, bagaimana? Apakah kita sebagai ketua partai siap? Sebenarnya kalau melihat aturan
sampai 2024 kalau tidak diganti oleh pembuat kebijakan ibaratnya kan ya mau tak mau pemimpin di kota kan harus diganti ya Pak Wali Kota habis masa jabatannya Pak Hendrasa tidak bisa mencalonkan lagi gitu kan kalau sesuai aturan, tapi saya tidak tahu kalau menjelang 3 tahun dan 2 tahun kan dirubah aturannya kan, saya itu tidak, ini kuasa kita kan, tetapi kalau masih patukan dengan aturan sekarang, artinya 2024 kepemimpinan Pak Helmi sudah habis 2023, artinya 2024 beliau tidak bisa mencalonkan lagi, artinya harus berganti dengan otomatis ya kepala daerah tersebut kan, nah nanti siapa itu ya tunggulah 2024 siapa kan gitu kan, 0 kilometernya Bang ya? Iya itu maksud saya seperti itu, jadi bukan kita yang mau mengganti pimpinan bukan kan artinya memang aturan yang mengatur itu kan seperti itu jadi ya kita tidak katakanlah ekstrem harus mengganti kepala daerah tidak memang aturan yang mengatakan itu harus berganti di 2024 kata misalnya abang didorong untuk menjadi salah satu calon misalnya gimana? Kalau pribadi ditanya siap atau tidak siap mau tidak mau ya makanya saya sampaikan tadi tugas sebagai ketua partai itu ada tugas besar itu di 2024 awal itu memenangkan legislatif. Itu sebagai tolak ukur kita untuk melangkah lebih lanjut. Makanya kita tidak ingin berbicara terlalu jauh maju tidak jadi kepala daerah tidak. Karena kita selesai dulu satu persatu. Nah, tugas legislatif nanti clear ya baru kita bicara 2024. Nah, kalau kita berpartai ini seperti saya sampaikan di awal, partai kita itu satu komando panutan kita katakanlah Pak Prabowo, katakanlah yang selalu kita agungkan. Nah, ketika perintah beliau sampai kepada salah satu kader dan itu harus kita ikuti. Itu kan. Nah, kalau memang katakanlah dengan kemampuan kita pada saat itu nanti ya katakanlah masyarakat menginginkan, kemampuan ada, semua mendukung dan partai juga meminta, ya kenapa tidak? Kita go seperti itu kan. Tetapi kalau pada saat itu nanti kemampuan kita tidak ada, katakanlah masyarakat belum menginginkan, kenapa kita memaksakan diri? Mungkin masih ada kader-kader kita yang lain yang layak kita majukan gitu. Makanya dari awal kita tidak akan kekurangan stok kader. Di provinsi kita bertabur bintang, di kota juga banyak. Bertabur bintang juga. Iya, artinya siapa saja bisa kita usung nanti. Tidak mesti sebagai ketua DPC kita harus maju sebagai calon, tidak. Kita lihat nanti petanya siapa yang katakanlah layak diinginkan masyarakat, layak kita perjuangkan bersama, ya kita perjuangkan bersama. Itu intinya Gerindra bisa memberikan kontribusi yang terbaik lah pada masyarakat Kota Bengkulu. Ada closing statement misalnya Bang untuk masyarakat Kota Bengkulu terkait COVID, terkait program-program lain. Baik ya, kalau secara keseluruhan ya, saya berharap sekali masyarakat Kota Bengkulu ini masalah COVID lah ya. Masalah COVID ini pertama kita tidak mesti berlarut-larut lah dengan suasana ketakutan penyebaran COVID ini. Saya dimanapun bersosialisasi saya sampaikan, jangan selalu kita jadi ketakutan dan menghantui kita sehingga imun kita turun, akhirnya kita sendiri yang terjangkit. Nah, tetapi kita lihat di lapangan ini kenyataan realnya banyak saudara kita, masyarakat kita yang terpapar. Artinya memang penyakitnya ada. Artinya kenapa maksud saya sampaikan tidak perlu takut, tapi harus juga percaya ada penyakit ini. Artinya kita memproteksi diri kita. Mari kita sama-sama jaga kesehatan, jaga ikut aturan pemerintah. Kenapa? Ketika ini kita terapkan bersama dan permasalahan COVID ini cepat selesai, ya kita kan bisa hidup normal kembali seperti biasa. Yang itu yang kita harapkan. Nah, sekarang kalau kita ini berlarut-larut, katakanlah tidak mau mengindahkan, tidak mau menjaga kesehatan kita, minimal kesehatan kita masing-masing kan. Ini penyebaran COVID ini tidak bisa selesai dalam 1 tahun 2 tahun, ya kita sendiri yang rugi. Anak-anak kita tidak bisa sekolah, ekonomi kita katakanlah morat-marit, kan tidak tahu arah kan, akhirnya kita terimbas semua. Makanya peran serta seluruh masyarakatnya penting sekali. Nah, penting sekali ada edukasi sama-sama lah, baik tokoh masyarakat, pemerintah, mungkin dari aparat dan dari masyarakat sendiri. Mari kita edukasikan yang benar, informasi masalah COVID yang benar seperti apa sehingga tidak ada gejolak di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pembangunan. Saya rasa pembangunan yang ada di Kota Bengkulu kita harus support lah, apapun program pemerintah ya itu untuk kebaikan masyarakat Kota Bengkulu kita support sehingga tidak ada jadi permasalahan. Nah, tetapi kita mengingatkan juga kepada pemerintah daerah juga untuk membangun ini, mari kita lebih konsentrasi ya yang langsung berimbasnya kepada masyarakat langsung. Apalagi masih suasana pandemi sekarang ini, saya mengajak sekali pemerintah ini, marilah kita cari ide lah, mungkin terobosan, mungkin dari satgasnya, mungkin kita buat betul-betul cari apa sih penyebab
COVID ini tidak pernah selesaikan, terus Iya. terus berkembang cukup pesat kan. Nah ini kalau bisa kita jadi pilot project lah dari Kota Bengkulu, memberikan ide kreatif lah ke pemerintah pusat, mungkin seperti ini. Mungkin ada data yang real, mungkin masyarakat ini pasca vaksinasi ini kenapa mohon maaf dalam tanda kutip banyak yang meninggal. Itu kajian juga dari tenaga ahli kita kan. Terus kita ini bedah kenapa, terus klaster mana yang betul-betul menyebar ini, katakanlah membuat penyakit virus ini terus katakanlah menyebar. Maksudnya ada tenaga ahli kita yang bidang kesehatan yang bisa memberikan pengetahuan yang pas kepada masyarakat dan memberikan kontribusi pemikiran ke pemerintah pusat, kebijakan apa yang harus diambil, sehingga saya berharap dalam beberapa bulan ke depan atau dalam tahun ini masalah COVID ini selesai di Kota Bengkulu dan pembangunan kita bisa berjalan dengan maksimal. Mungkin hal-hal seperti itu perlu kita edukasikan kepada masyarakat sehingga beriringan pemerintah ingin membangun kota ini juga dalam suasana nyaman dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari juga nyaman. Artinya itu. Jadi kalau beda pendapat itu biasa-biasa baik. Biasa baik. Gitu kan, ada usah jadi polemiknya. Kalau ada yang nak A, ada yang nak B itu biasa baik. Biasa. Jadi jangan perlu diambil gesekan, tapi intinya dalam hal kita membicarakan untuk kemajuan bersama, untuk masyarakat bersama, kita harusnya satu suara. Harus Gitu, satu ya. suara. Jadi kalau hari ini saya beda pendapat dengan si A, si B, atau si B beda pendapat dengan saya, itu biasa-biasa saja. Namun kita masyarakat dan artinya tidak bisa mungkin satu pemikiran. Tetapi dalam bicara kepentingan masyarakat, marilah kita duduk bersama dan bersatu untuk kepentingan masyarakat. Mungkin itu. Untuk kader bang, Kalau untuk kader ya itu tadi kepada masyarakat secara luas ya, untuk Partai Gerindra membuka diri kepada seluruh masyarakat untuk bergabung ya, untuk membesarkan partai, memberikan pemikiran, ide-ide kreatifnya melalui Partai Gerindra bisa kita terapkan. Dan tentunya kalau yang sudah bergabung ya kita ada misi-misi partai kan, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang perlu kita perjuangkan, ada semangat-semangat partai yang harus dicapai, terus ada instruksi pimpinan dari partai dari tingkat provinsi sampai pusat harus kita patuhi sehingga pelayanan kepada masyarakat itu betul-betul bisa kita terapkan. Intinya itu tadi, semua kepentingan masyarakat di bawah, baikkan semua golongan itu kita perjuangkan sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan atau yang terabaikan di negara kita, khususnya di Kota Bengkulu. Artinya marilah kita sama-sama memperkuatkan barisan, memperkuat diri sehingga semangat partai ini saya berharap kalau untuk kader ya, untuk internal kami ya di legislatif kita bisa memenangkan, nanti ya di pemilihan kepala daerah juga bisa memenangkan. Dan Pilpres juga kita insya Allah menjadi pemenangnya juga. amin ya Allah. Itu tadi sahabat Radar Bengkulu, banyak sekali pesan motivasi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bengkulu dan sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu, Wakil Ketua 1 ya Bang? Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bengkulu, kepada masyarakat, kepada kader, kepada pemerintah. Intinya kita harus bersatu untuk melawan pandemi, dan untuk kader harus memaksimalkan diri untuk bersosialisasi dan melakukan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sehingga Partai Gerindra akan menjadi besar begitu dan akan menjadi salah satu pemenang di Pileg dan Pilkada 2024, bahkan Pilpres 2024. Insya Allah. Oke, insya Allah. Itu Bang ya? Ya siap. Oke. Bung Ya. Christopher. Terima kasih Bang Terima atas kasih. kesediaan waktunya Bang. Oke. Demikianlah sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada. Kalau banyak pesan-pesan motivasi yang disampaikan oleh Bang Barliadi tadi, yang sisi positifnya silakan diambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kalau banyak yang sisi negatifnya silakan buang jauh-jauh, anggap saja itu adalah kesalahan-kesalahan yang Obrolan kita saja. di obrolan sini. kita, ya, obrolan kita di sini, dan jangan masukkan ke hati kalau misalnya ada menyinggung ataupun segala macam tadi ya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita punya ini Bang, punya tagline Bang. Radar Bengkulu alapnya. 1, 2, 3. Radar Bengkulu alap nian.